Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju sisi yang lebih terang. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini Kamis tanggal 26 Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 27 bulan April 2022 Masehi akan menyampaikan laporan pengumuman. 1. Yang bertindak sebagai penceramah Al-Ustadz Dr. Handas Akib Saiman MA. Imam Tarawih Bapak Saiman. Pembaca sholawat Hari Pewarto. 2. Laporan keuangan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut. Penerima sampai tanggal 25 April 2022 sebesar Rp46.303.000. Penerimaan pada tanggal 26 April 2022 terdiri dari 1. Tromol sebesar Rp1.006.000. 2. Infak dan sodakoh Rp400.000. 3. Yatim piatu sebesar Rp1.950.000. 4. Renovasi sebesar Rp750.000. Total penerimaan sebesar Rp4.106.000. Total penerimaan sampai dengan tanggal 27 April 2022 sebesar Rp50.409.000. Untuk itu, marilah kita sama-sama bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga segala yang diniatkan oleh para donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wa afaminkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Handas Akib Saiman MA dengan tema nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa syahral qiyam wa syahran unzila fihi al-Qur'anu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah salat Isya serta tarawih dan dilanjutkan dengan witir Masjid Jami Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin, Bapak Dr. Handas Ridwan Taufik MPD, dan juga tokoh kita, ulama kita, Bapak Kiai Haji Dr. Handas Tabri Hasan, sepuh kita Bapak Haji Jamiluddin, para tokoh masyarakat, para
pejabat baik sipil maupun militer. Ada pejabat di sini, RT RW itu pejabat. Kalau gubernur kalau nggak ada RT nggak jalan. Ada RT sini, LMK deh, RW, alhamdulillah ngumpul. Jangan sampai giran begini nggak ngumpul dia. Giran pemilihan baru apa? Ada itu. Ya mudah-mudahan RT, RW, LMK, ibu-ibu PKK pada ngumpul. Yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita sudah berada di malam yang ke-20 26 27. Berarti lebaran berapa hari lagi? Mikirin lebaran aja, puasanya masih apa? Bersisa, Pak. Yang mudah-mudahan malam 26 ini kita akan melanjutkan kepada hari-hari yang selanjutnya, yang besok insya Allah masuk kepada hari yang malam yang ke-27. Jamaah sekalian, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, nggak panjang-panjang karena namanya kultum, kuliah terserah antum. Jadi berapa menit aja terserah itu. Jamaah sekalian, ibarat kita berlomba, kita ini hampir masuk kepada garis finish. Yang biasanya kuda pacu itu kalau udah ngelihat garis finish, dia akan mengeluarkan seluruh power, seluruh tenaga agar dia bisa menjadi pemenang. Nah, begitu juga kita ingin masuk kepada garis finish. Untuk bisa masuk ke garis finish dan kita sudah melihat bagaimana garis finish sedang menunggu kita, itu kita hendaknya mengeluarkan power kita agar kita menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu yang dilihat akhirnya. Sehingga akhir Ramadan hendaknya kita menjadi orang yang happy ending. Tahu happy ending? Happy ending itu artinya kalau orang Betawi bilang happy ending. Artinya akhirnya bagus. Husnul khotimah di dalam mengakhiri bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian, kenapa saya katakan bahwa ibadah itu ibaratnya orang yang sedang berlomba-lomba. Jadi kita ini seperti orang yang sedang berlomba di bulan Ramadan. Karena memang kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasdabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam melakukan kebaikan. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan ini sedang berlomba-lomba. Di bulan Ramadan juga kita sedang apa? Berlomba. Kita tahu arti istabaqah atau mustabaqah. Ya. Fastabiqul khairat itu adalah fi'il amr. Musabaqah, ya. Artinya apa? Berlomba. Ada istilah musabaqah tilawatil Quran. Jadi berlomba untuk membaca Al-Quran. Nah, begitu juga dalam ibadah itu kita berlomba agar kita menjadi pemenang. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan kita apa? Bercepat-cepat. Allah SWT juga menyuruh kita untuk sari'u ila maghfirah. Bersegera agar kita menjadi pemenang. Bahkan dalam ayat lain juga disebutkan sabiku. Berlomba-lomba. Nah, kenapa? Jangan sampai ketika kita keluar Ramadan kita tidak menjadi orang yang menang. Orang yang apa? Orang yang kalah. Nah, salah satu ibadah yang akan bisa memberikan kemenangan kepada kita adalah ibadah zakat yang kadang-kadang juga disebut dengan sodakoh. Kenapa zakat itu kadang disebut dengan sodakoh? Sodakoh itu dikata-kata sodako yang arti membenarkan. Jadi orang yang bersodakoh itu sesungguhnya dia sedang membenarkan dirinya beriman kepada Allah SWT dengan dia mengeluarkan sodakoh. Jadi iman dia benar dengan dia mengeluarkan apa? Sodakoh. Kadang disebut dengan zakat. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat apa? Al-Quran, innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini sodakoh. Sesungguhnya yang dimaksud dengan sodakoh di sini apa? Zakat. Kadang disebut dengan zakat. Apa itu yang disebut dengan zakat? Zakat itu adalah dari kata-kata zakka yuzakki tazkiyah, mensucikan diri. Jadi orang yang berzakat
itu adalah orang yang sedang mensucikan dirinya, jiwanya. Kadang juga disebutkan membersihkan hartanya. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Khudh, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka yang orang kaya. Sebagai apa? Shadaqatan, sebagai sebuah sedekah. Tutahhiruhum, dengan sedekah ini maksudnya zakat. Itu akan bisa membersihkan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, dan juga bisa membersihkan jiwa hati-hati mereka. Wa shalli alaihim, orang yang mustahik, orang yang menerima itu hendaknya wa shalli alaihim, doakan mereka. Jadi jangan sampai dia menerima sedekah atau zakat, habis dia terima langsung main ngacir aja. Doain. Paling tidak Allahumma barik fi amwalik. Ya Allah, mudah-mudahan engkau berkahi ya Allah harta mereka, harta yang engkau berikan. Jadi kita doakan. Jadi jangan apa? Langsung ngacir pergi. Kita doakan agar apa? Washolli alaihim, doakan mereka. Kenapa? Inna sholataka sakanul lahum. Karena sesungguhnya doa kamu itu akan memberikan ketenangan. Yang memberikan zakat pun, yang membayar zakat pun dia akan tenang. Alhamdulillah, ketika saya mengeluarkan zakat, dia mendoakan kita. Jadi dia memberikan zakat dan yang berhak, yang menerima memberikan doa. Agar apa? Yang mengeluarkan zakat ini apa? Berkah hartanya. Nah, dari ayat ini, maka kadang sedekah itu disebut dengan zakat. Untuk apa? Membersihkan hartanya atau membersihkan jiwanya. Jamaah sekalian, lalu kalau kita lihat, apa hubungannya antara zakat dengan pendidikan? Pendidikan sosial, tadi diminta bagaimana hubungan zakat dengan pendidikan sosial. Kalau kita lihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah, ini dua hal yang senantiasa digandeng di beberapa ayat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi antara sholat dan zakat itu digandengkan oleh Allah SWT. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kata para ulama, tidaklah sempurna sholat seseorang kalau dia tidak mengeluarkan zakat. Tidaklah sempurna zakat seseorang kalau dia tidak mendirikan sholat. Yang kedua, sholat wa aqimus sholah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah, hubungannya kepada manusia. Kita mengeluarkan zakat harta itu kepada siapa? Untuk manusia. Jadi kalau sholat itu hubungannya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan as-sholatu mi'rajul muslimin. Jadi sholat itu merupakan mi'raj, hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang mukmin itu apa? Melalui sholat. Sedangkan zakat adalah hubungannya kepada manusia. Sehingga kelihatan bagaimana hubungan orang itu baik kepada manusia dilihat apa? Dari zakatnya. Nah, dari zakat ini, itu pertama kata para ulama, akan bisa memberikan, akan bisa memutar harta. Kaila yakuna dulatan baina aghniya. Jangan sampai harta itu hanya berputar di orang-orang kaya saja. Tapi hendaklah juga harta itu berputar dari orang kaya kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi artinya apa? Dari orang kaya dan harta itu diturunkan. Kenapa? Karena sesungguhnya harta yang dimiliki oleh orang kaya itu sesungguhnya ada hak orang miskin. Nggak banyak-banyak deh, cuma 2,5%. Kalau kita hitung-hitung, kita punya duit umpamanya 1 juta, 2,5%-nya paling berapa? Masih banyak yang masih kita kantongin ketimbang yang apa? Kita keluarkan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan zakat mal. Ada lagi nanti disebutkan dengan zakat fitrah. Bahkan kata Rasulullah SAW, kenapa disebut zakat fitrah? Sebetulnya kalau kita lihat hadis bukan fitrah, fitri. Karena disebutkan dalam hadis apa? Zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaimin. Zakatul fitri, zakat fitri, kenapa disebut fitri?
Fitri itu artinya berbuka. Kita makan. Kita kan apa? Makanya disebutnya dengan ini apa? Idul Fitri. Hari raya di mana kita diperintahkan untuk makan-makan dan minum-minum. Sehingga pada hari raya tersebut kita nggak boleh berpuasa. Ada yang mau puasa hari raya? Jangan, haram. Apa? Haram hukumnya. Kenapa? Karena kita diperintahkan apa? Idul Fitri, Idul Yauma Na'kul wa Yauma Nashrab. Hari raya di mana kita makan dan kita minum. Sehingga kata Rasulullah, dengan zakat fitri, jangan sampai ada di hari tersebut yang lapar dan kelaparan. Jangan sampai ada apa? Yang lapar dan kelaparan. Sehingga kita diperintahkan untuk membayar zakat fitri. Tapi memang udah kadung dari bahasa kita, udah di mana-mana tuh. Panitia mengeluarkan zakat fitrah. Emang udah begitu deh. Tapi yang penting kita udah tahu, udah paham, deh pokok zakat fitrah itu zakat fitri maksudnya gitu. Kalau fitrah itu kan suci, kembali kepada suci. Kalau kita lihat dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Walaupun nanti ada hubungannya juga antara Idul Fitri dengan kefitrahan manusia yang disebutkan, kata para ulama, bahwa ketika orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaumi waladathu ummu, seperti hari di mana dia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Walaupun itu apa? Ada hubungnya juga, cuman istilah ini memang sudah menjadi bahasa kita, zakat fitrah. Ya, itu juga nggak salah juga, karena itu bahasa sih namanya ya. Yang penting bahasa itu kan apa? Paham. Kemudian jamaah sekalian, dengan kita memberikan zakat, berarti orang-orang yang mampu itu punya peduli terhadap apa? Orang-orang yang tidak mampu. Sehingga orang-orang yang tidak mampu merasakan bahwa dia itu diperhatikan orang apa? Oleh orang yang mampu. Maka terjadilah komunitas muslim yang saling bekerja sama. Kenapa? Karena nggak bisa orang kaya hidup sendiri. Orang kaya butuh orang miskin nggak? Butuh. Orang miskin juga nggak butuh apa? Nggak bisa hidup sendiri. Dia juga butuh orang kaya. Sehingga masih apa? Masing-masing memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi apa? Masing-masing apa? Memberikan kebaikan, baik orang yang nggak mampu maupun orang yang apa? Yang mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kepada mereka-mereka yang memberikan hartanya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, "Ma naqasa malun bi zakatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidaklah harta itu akan berkurang ketika dizakatkan. Bahkan dia senantiasa bertambah. Rasanya kita belum pernah melihat ada orang yang hobi berzakat, bersodakoh. Ada hobi bersodakoh itu. Nggak boleh ngelihat tromol sedikit lewat, udah main masukin aja. Ada orang mau tromol lewat nih, udah lihat, wah di belakang ngantuk. Pas udah jauh baru melek lagi, wah udah jauh. Melek lagi gitu. Tapi ada orang apa? Tromol lewat nih, alhamdulillah tunggu ini. Kira-kira sampai sini, pas sampai masuk. Nah, itu tidak ada yang mengeluarkan zakat itu menyebabkan orang itu menjadi miskin. Mana qasamalun di zakat? Tidaklah pernah orang yang akan berkurang disebabkan dengan zakat, dengan sedekah. Bal yazdad, kata Rasulullah. Bahkan dia akan senantiasa bertambah. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di pagi-pagi hari itu turun dua malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, a'ti, berikanlah kepada orang yang mumsik. Dan kata apa? Mumsik itu orang yang hartanya dipegang, nggak pernah dikeluarin. Disimpan ya harta. Talapan, harta itu binasa. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah orang yang hartanya mumsik itu yang ditahan terus, nggak pernah dikeluarin, disimpan aja. Talapan, harta itu binasa. Yang satu lagi malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikan salafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang munfikan, orang yang sudah menafkahkan hartanya di pagi hari ini. Ya Allah, berikanlah orang yang menafkahkan hartanya di pagi hari ini apa? Talafan, salapan. Tadi talafan, ini apa? Salapan. Gantikan ya Allah. Gantikan mereka yang di pagi hari ini mereka sudah menginfakkan hartanya. Itu di pagi hari. Makanya kadang kita apa? Dari masjid apa dari rumah nih udah mulai siapin nih. Subuh-subuh nih kadang-kadang apa? Ada tromol kita masukin
Bisa jadi kita dapat doa dari apa? Malaikat. Apa itu? Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Doa malaikat. Nah, jamaah sekalian, lalu dengan zakat ya, dengan sedekah, maka sesungguhnya kekayaan orang itu akan apa? Akan mengalir. Dia akan mengalir. Yang kekayaan itu, harta itu tidak hanya berada di tangan orang-orang apa? Yang kaya. Sehingga apa? Karena apa? Punya kepedulian terhadap orang yang nggak mampu, maka disebutkan as-shadaqatu tutbi'ul bala. Dengan bersedekah itu akan menolak bala, bencana. Contohnya begini. Ada orang kaya, dia pelit banget, tiba-tiba rumahnya dirampok. Karena dirampok, tetangganya ngelihat, kata tetangganya biarin deh dirampok habis-habis deh. Kenapa? Pelit banget, seumur hidup nggak pernah ngasih sama tetangga. Akhirnya apa? Didiamin sama tetangganya. Menjadi apa? Bencana. Tapi ada orang yang kaya, luar biasa. Sering nyumbang, menjadi donatur di satu masjid, sering apa? Memberikan sumbangan kepada madrasah, anak yatim sering diundang. Satu waktu datang orang yang ingin apa? Rampok. Apa kata tetangga? Sebelum lu masuk ke rumahnya, nih tangan gue duluan. Apa? Jadi apa? Orang-orang di masyarakat di situ apa? Justru belain dia. Kenapa? Karena dialah yang sudah memberikan harta kepada mereka. Itu yang disebut dengan apa? As-shadaqatu tudfi'ul bala. Jadi bisa menahan bala dia. Bisa menahan apa? Bala. Bahkan disebutkan ada beberapa, saya sering kali ya, beberapa jamaah yang dia suka apa? Curhat kepada saya. Alhamdulillah Ustaz, saya punya anak yatim beberapa yang saya apa? Yang saya jamin. Suatu waktu dia sudah mulai palit itu. Sudah mulai apa? Sudah mulai goncang. Ternyata dengan doa anak yatim itu bangkit lagi usahanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ya, kekayaan kepada anak yatim ini dengan melalui orang pengusaha tadi. Dengan sebab apa? Doa dari anak-anak yatim yang nggak mampu. Nah, disinilah kepentingannya jamaah sekalian ya. Bagaimana sodako, zakat, infak ya, itu menjadi pendidikan dalam kehidupan kita. Agar dalam sistem ekonomi Islam kita memiliki kekuatan. Kita lihat bagaimana Rasulullah memiliki masyarakat yang kuat. Kenapa? Karena di situ banyak sahabat-sahabat yang bukan hanya sekedar menjadi sahabat, tapi dia orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya dikerahkan. Sampai kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, anak dan istrimu, sampai engkau berani mengeluarkan harta. Apa kata Abu Bakar? Saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meyakini betul kalau dia sudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan menjamin kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Abdurrahman bin Auf separuhnya, Utsman bin Affan separuhnya, Umar bin Khattab separuhnya. Kita ada gak yang separuhnya? Jangankan yang separuhnya, 2,5% juga apa? Kadang-kadang mikir. Padahal itu adalah apa? Harta yang di situ ada milik orang-orang yang tidak mampu. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian, udah jam 8 ya. Dan saya alhamdulillah ya. Saya melihat di sini luar biasa nih, saya senang. Semuanya anak muda ini. MC-nya anak muda, imamnya anak muda ya. Dan alhamdulillah jamaah juga banyak nih. Ini bukan kenapa? Ini karena masjidnya kegedean ya. Masjidnya apa? Keluasan, jadi kelihatannya apa? Sedikit jamaahnya. Tapi memang jamaahnya apa? Banyak saya lihat masih apa? Lumayan. Ketimbang ada beberapa tempat yang jamaahnya ya Allah gitu apa. Jadi kita ini termasuk orang yang kalau bahasa kita pilihan. Pilihan. Kenapa? Orang pilihan yang sudah kalau kita mau masuk final ya, itu kan nggak banyak. Yang namanya babak final nggak banyak, sedikit. Nah, kita masuk ke babak final yang sebentar lagi kita akan masuk kepada garis finish. Untuk bisa kita mencapai garis finish menjadi pemenang, mari kita isi sisa Ramadan ini dengan beberapa hal. Yang pertama, sholat isya berjamaah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang sholat isya berjamaah
bersama imam, maka dicatat pahalanya seperti orang yang sholat nisful lail, separuh malam disebutkan. Kalau begitu juga sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah bareng imam, dicatat seperti orang yang sholat semalaman. Ditambah lagi dengan kita banyak membaca Al-Quran. Bagi yang mungkin baru juz ke-1, kedua, kita sudah mulai sekarang, power kita sudah mulai kita keluarkan. Yang tadinya di awal kita masih gigi 1, gigi 2. Nah sekarang ini udah bukan gigi 2 lagi, udah gigi 5, udah harus lacer terus, harus kenceng. Agar kita bisa menghatamkan dan akhirnya kita menjadi pemenang. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bergelar muttaqin, predikat. Kemudian para ulama menjelaskan apa ciri-ciri orang yang ketika dia beribadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Salah satunya kata para ulama, dia akan melakukan kebaikan lagi. Jadi al-hasanah yutbi'ul hasanah. Kebaikan diiringi dengan kebaikan. Berarti dia sudah berhasil dalam melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ketika habis puasa di bulan Ramadan, masuk mulai ke lebaran, udah lupa lagi masjid, lupa lagi sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, ya. Udah mulai lagi sepi masjid. Padahal kata para ulama, ciri orang yang menang di dalam bulan Ramadan, ya, itu adalah al-hasanatu tutbi'ul hasanah. Jadi kebaikan itu diiringi dengan kebaikan. Artinya kita terus lanjutkan. Kalau di bulan Ramadan kita bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, lanjutkan setelah itu. Kalau di bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran dan kita khatam, lanjutkan setelah itu. Itulah orang yang sudah berhasil melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Ini saja, saya tutup. Subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.